supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Tenang, kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita ingin hubungan yang setara. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Yang harus diantisipasi tentunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ini terus berlanjut, pelemahan nilai tukar rupiah, dan butuh segera intervensi dari Bank Indonesia. Selamat malam. Di tengah keriaan momen lebaran dan liburan, Indonesia mendapat kejutan dari Presiden Trump. Tak hanya Indonesia, mulai 5 April lalu Presiden Amerika Donald Trump menetapkan tarif dasar baru bagi seluruh barang yang masuk ke negeri Paman Sam itu. Tak hanya itu, tarif resiprokal sebesar 32% juga berlaku per hari ini, 9 April. Kekhawatiran muncul kebijakan tarif Trump disebut-sebut akan berdampak pada perekonomian Indonesia dan global. Benarkah kebijakan Trump ini akan menyebabkan perang dagang dan memperburuk perekonomian dunia? Bisakah Indonesia bernegosiasi untuk membujuk Trump, atau mungkinkah ada penurunan tarif baru? Inilah Satu Meja The Forum, dikritik dan tuai polemik kebijakan tarif Amerika, badai ekonomi di depan mata dalam tanda tanya. Presiden Prabowo Subianto mengakui kebijakan tarif dagang baru Amerika Serikat membuat banyak negara cemas dan menggoncang perekonomian dunia. Menurut Prabowo, yang perlu dilakukan untuk menghadapi kebijakan tarif Trump adalah dengan membangun kemandirian ekonomi. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya, bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk pada banyak mitra dagang. Indonesia tak luput dari hantaman tarif resiprokal, yaitu sebesar 32%. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. And ultimately more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. Menghadapi tarif Trump, Presiden Prabowo memilih jalur negosiasi ketimbang membalas dengan kebijakan yang sama. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis. Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri, Ariwan Gunadi menyebut, pemerintah harus gerak cepat guna menekan dampak tarif resiprokal. Indonesia harus bisa melakukan diversifikasi ekspor dan impor di luar negara mitra dagang selain Amerika Serikat. Indonesia juga harus bersiap untuk instrumen pengamanan perdagangan nasional. Banyak pihak yang mengkhawatirkan penerapan tarif resiprokal ini akan memicu terjadinya gelombang PHK seiring turunnya volume produksi eksportir ke Amerika Serikat. Amerika harus diakui sebagai nomor 2 nih tujuan ekspor setelah China. Sehingga kalau nanti harganya lebih mahal karena ada tambahan tarif, sudah pasti ekspor kita akan turun. Dan ini kita khawatir kalau jumlahnya cukup besar akan kembali dilakukan rasionalisasi ataupun PHK.
Tarif resiprokal diprediksi semakin memukul sektor padat karya yang selama ini bergantung relatif besar pada pasar Amerika Serikat. Langkah-langkah strategis perlu segera dilaksanakan pemerintah. Ini penting guna memitigasi dampak negatif karena gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Dan jika ini terjadi, dampaknya bisa kemana-mana. Kebijakan tarif Amerika, badai ekonomi depan mata adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Sukidi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Ada Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi BSUI. Ada Mas Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin. Malam Mas Beni. Ketua Komisi 11 DPR, Mas Misbakun. Malam Mas Misbakun. Dan ada Mas Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian. Malam Mas Faisal. Sebelum saya berdiskusi dengan teman-teman di studio, saya akan coba ke Texas. Ada seorang peneliti Indonesia sedang ada di Texas, Mas Abi Besman. Mas Abi, bisa dijelaskan nggak apa perkembangan terkini setelah Trump mengumumkan tarif yang menggegerkan dunia? Ya, terima kasih Mas Budiman. Betul, setelah Trump mengumumkan tarif resiprokal ini, harus diakui memang penolakan terhadap kebijakan tarif resiprokal ini ada di berbagai lapisan masyarakat Amerika Serikat. Kebijakan ini kan Trump bungkus dalam Liberation Day atau retorikanya America First ya, untuk melindungi industri dan negeri. Namun justru ini memicu gelombang resistensi publik yang tidak hanya berasal dari kalangan progresif, tapi juga ada dari bisnis, petani, akademisi, bahkan sebagian pendukung Partai Republik ini sendiri. Dan bukti empiris dari Pew Research Center ini sendiri bulan lalu, kalau nggak salah akhir bulan 30 Maret 2025, itu memang hanya 10% yang menyatakan bahwa perdagangan itu saat ini itu menguntungkan Amerika. Lebihnya itu banyak kan kita merasa dirugikan dan sebagainya. Tapi pada ujungnya ini menimbulkan resistensi juga terhadap kebijakan-kebijakan yang diakui berpengaruh terhadap masa depan perdagangan di Amerika, terutama dari jantung konservatif Amerika sendiri, Mas, pemilih-pemilih Republik. Di Nebraska contohnya ya, pada tengah bulan lalu juga, Gubernur Jim Pillen itu dia dari Republikan, itu secara terbuka menanggapi kekhawatiran petani terhadap dampak kebijakan tarif terhadap ekspor pertanian. Dia bilang bahwa bisa jadi ini solusi, tapi tolong dipertimbangkan lagi bahwa ada juga keresahan terhadap dampak-dampak kenyataan kebijakan ini yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah pusat di DC. Dan ini berakhir di awal April lalu, itu bahkan 4 senator Partai Republik, saya lupa namanya, ada Murkowski, ada McConnell, ada Collins, dari 4 negara bagian. Itu mereka bahkan bergabung dengan Partai Demokrat yang dalam pemungutan suara Senat untuk menolak tarif 25% terhadap barang-barang dari Kanada. Artinya Amerika juga terbelah ya, Abi ya? Sangat terbelah Mas Budiman. Jadi ada yang mendukung terhadap langkah-langkah ini, terutama di kalangan industri baja dan aluminium domestik yang merasa diuntungkan pastinya dengan karena harga kompetitor lebih mahal. Tapi ada juga pengguna-pengguna ataupun penerima kebijakan masa lalu yang memang ngerasa dirugikan dengan konsep-konsep baru yang sekarang ini. Jadi tarif resiprokal ini buat saya sendiri bukan hanya sekedar urusan ekonomi, tapi menyentuh inti dari konflik ideologi dan identitas nasional. Dalam pandangan saya sebagai akademisi, ini mencerminkan politik populisme ekonomi. Populisme ekonomi. Betul, di mana ketegangan antara rakyat biasa dan elit globalis yang dieksploitasi untuk tujuan suka tidak sukanya adalah politik elektoral. Oke, baik. Abi Besman dari Texas, terima kasih telah bergabung di satu meja. Oke, Mas Wamen Faisal. Presiden kemarin bertemu dengan pelaku ekonomi, ya sebelumnya juga bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi, dan kemudian ketika bertemu dengan pelaku ekonomi kemudian akan membuka impor, silahkan semuanya impor. Alternatif apa lagi yang dilakukan oleh Presiden untuk mengantisipasi trade war-nya Trump itu? Nah, yang pertama pasti surat sudah disampaikan, kemudian kemarin siang perwakilan KBRI sudah bertemu dengan USTR. Nah, ada 3 menteri yang nanti akan berangkat untuk bernegosiasi, karena kita memilih jalan negosiasi, bernegosiasi dengan pemerintah Amerika, dan hasilnya nanti akan disampaikan ke publik. Tetapi yang pasti bahwa materi-materi yang dibawa oleh para menteri ini sudah kita bahas sebelumnya, yang
pasti ini akan membantu untuk menurunkan biaya tarif yang 32%. Target pertama itu. Target pertama itu. Itu ada target kapan akan selesai tercapai negosiasi? Seharusnya kalau mereka memperkirakan akan selesai total karena ada 70 sekian negara yang sekarang meminta negosiasi dengan Amerika. Amerika menyatakan kira-kira pertengahan Juni mereka selesai. Pertengahan Juni akan selesai? Pertengahan Juni. Tetapi kita minta agar bulan ini semua untuk Indonesia bisa selesai. Oke, baik. Mas Misbakun dari DPR. Pak Prabowo juga ketemu dengan PM Malaysia ya. Artinya Pak Prabowo akan juga berbincang dengan mengajak ASEAN untuk sama-sama bernegosiasi dengan US gitu? Gini, pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya-upaya yang negosiasi yang baik itu individual Indonesia maupun mengajak kawasan. Karena dampak ini kan bukan cuma ke Indonesia. Tentunya kalau Indonesia bersama-sama, tentu posisi tawar dengan Amerika kan tentu berbeda. Nah, ketika posisi tawar dengan Amerika itu berbeda, paling tidak Amerika memperhitungkan karena apa? ASEAN dengan Amerika ini kan punya hubungan khusus. Ada summitnya, US ASEAN meeting dan sebagainya. Lah, paling tidak dengan regional yang bersatu itu memberikan posisi tawar yang lebih kuat terhadap ketika berunding dengan Amerika. Oke. Menurut saya itu adalah sesuatu hal pilihan yang menurut saya sangat bagus dan bisa menjadi modeling. Indonesia yang seperti disampaikan oleh Pak Wamen tadi, Indonesia tampil sebagai individual negara, tapi mengajak kawannya untuk bersama-sama dalam sebuah solidaritas regional untuk kemudian bersama-sama menghadapi Amerika. Oke, baik. Bu Felisa, dari sisi akademis saya ingin lihat. China dan kemudian Kanada mengambil posisi untuk melakukan retaliasi, membalas, dan Indonesia mengambil posisi negosiasi, itu pilihan dari masing-masing negara dengan membuka keran impor, kuota impor nggak dibatas, silakan masuk. Bagaimana Bu Felisa melihat itu? Ya, jadi kan ini adalah strategi yang dipilih yang terbaik apa ya, yang win-winnya apa, dan secara akademik dan riset itu yang bagus apa. Kan kita melihat kekuatan kita ya, kita bukan negara yang big open economy seperti China, Kanada, dan Meksiko. Kita small open economy sehingga kita memilih negosiasi. Jadi negosiasi adalah pilihan terbaik yang sebagai bagian dari kooperatif game ya, menunjukkan bahwa kita kooperatif. Namun saya melihat bahwa oke, apa sih yang diminta oleh mereka? Kita ternyata udah ada lesson learned dari Vietnam. Kalau kemarin kan Vietnam ternyata nol itu, kemudian tapi ditolak juga. Ya, karena dia ingin tetap non tarif barriernya diperbaiki. Nah, jadi kita untung ada contoh Vietnam dulu. Jadi kita harus betul-betul hati-hati dan cermat. Jadi harus respon cepat, tetapi kita juga perlu cermat dalam memilah dan memilih nanti kebijakan apa, deal apa yang kita tawarkan. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Jadi perlu melibatkan semua stakeholder untuk apa sih yang mau kita dealkan gitu. Apa saja. Jadi memang deregulasi adalah nomor satu ya, bahwa kita harus melakukan perbaikan-perbaikan karena itu concern mereka. Kita harus banyak melakukan deregulasi, terlalu banyak hambatan-hambatan impor di kita seperti itu kan. Tapi kita harus lebih holistik. Ini ada barang, ada jasa. Kemudian sebenarnya Amerika tuh surplus juga di dalam jasa dengan kita. Kita memang defisit, mereka defisit dalam barang, tapi misalkan dalam jasa. Jadi kita perlu holistik juga. Mainnya harus pintar juga. Bahwa ternyata jasa mereka surplus kok. Nah itu apakah nanti ada discussion juga karena mereka menyoroti juga masalah informasi teknologi komunikasi. Jadi by sektornya seperti apa itu harus kita cermati. Kemudian by regulation, apa saja keberatan-keberatan mereka. To-do listnya adalah misalkan mereka tadi non tarif barrier, kuota impor, kemudian peraturan-peraturan di pertanian yang dianggap itu menghambat, kemudian juga di beberapa sektor. Nah itu kita harus lihat tidak semuanya itu kita berikan 100% ya apa yang mereka mau. Nah karena apa? Kita harus mempertahankan yang harus kita lindungi juga. Jadi nggak semua 100% kita buka karena kita harus pikirkan dampaknya ini bukan cuma ke Amerika tapi ke negara lain juga. Once itu dibuka berarti kan untuk semua negara mitra kita akan berpengaruh. Jadi melihatnya menurut saya dari kacamata akademisi dan research harus komprehensif. Jadi butuh kajian dulu lah antar sinergi kementerian lembaga dibicarakan semua dengan stakeholder juga pengusaha dan kemudian juga masyarakat, praktisi, akademisi semua dilibatkan supaya jangan salah mengambil posisi seperti itu dan tidak parsial. Mas Sukidi ini sebelum Trump berpidato bikin trade war yang menggoncangkan dunia, Mas Sukidi nulis di Kompas sebetulnya mencegah berbagai kemungkinan yang terjadi gitu loh. Nah sebetulnya pesan apa sih yang mau disampaikan dengan memberikan pesan kepada bangsa ini agar mempersiapkan berbagai kemungkinan yang terjadi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.